Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, kita berkumpul lagi di rumah Tuhan. Kita dapat berkumpul lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan, amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala sejenak. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan sudah sediakan segala sesuatunya buat setiap kita sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu. Sebab Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang tidak pernah tinggalkan kami. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini. Kita mau katakan Bapa, Kau setia, Kau mulia. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. kasih-Mu besar. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama katakan Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau lebih dari Lebih dari harta,
menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, memang Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, memang Kau setia. Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan, Kau yang baik. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kalau kami boleh berkumpul lagi Tuhan di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, biarlah ibadah ini berjalan dari awal hingga akhir Tuhan. Kau yang pimpin, Kau yang berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya katakan amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara boleh salam kiri kanan katakan kamu luar biasa hari ini. Kamu luar biasa hari ini. Kamu luar biasa hari ini. Amin. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Semuanya siap untuk bersuka cita, amin. Kita mau naikkan pujian ini, Yesus. Kita mau nyatakan, Yesus sahabat sejatiku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu,
lakukan, perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Semuanya bertepuk tangan, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Semuanya masih bersuka cita, amin. Kita mau nyatakan betapa ajaibnya Tuhan. Let's go. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Kau yang hanya Kau yang layak ditinggikan. Kita mau nyatakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, amin. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua tangan di atas.
Silakan duduk kembali. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Kita mau mengucap syukur, kita mau katakan Tuhan yang terindah, Tuhan Yesus yang termanis. Sebab Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Anugerah-Mu selalu ada buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama katakan Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Tuhan lain yang seperti Engkau. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setia-Mu kepadaku. Ku sembah Kau ya Bapakku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau ya Bapakku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kita mau kembali nyanyikan pujian ini. Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tidak Tuhan lain yang seperti Engkau. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setia-Mu kepadaku. Ku sembah Kau ya Bapakku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau ya Bapakku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau
Itulah pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Yesus Kristus Tuhan yang hidup, haleluya, yang telah menyelamatkan kami dari setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk kami boleh menyampaikan ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga pagi ini kami boleh bersama-sama ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Sebab itu Bapa di surga, terimalah setiap pujian dan penyembahan kami. Biarlah itu berkenan dan menyenangkan hati-Mu, karena kami tahu jika Engkau disenangkan maka Engkau hadir, dan jika Engkau hadir maka Engkau akan menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Karena kami mempersiapkan seluruh hidup kami, keberadaan kami untuk Tuhan isi dengan kebenaran firman-Mu. Inilah hati kami Tuhan, biarlah hati kami bagaikan tanah yang subur, tempat benih firman-Mu yang ditaburkan, supaya berakar, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Sebab itu Bapa di surga, berfirmanlah sekarang, sebab kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara Tuhan. Ya, apa kabar? Semuanya baik ya. Semuanya sehat ya oleh anugerah Tuhan. Ya, terima kasih kepada Tuhan Yesus dan terima kasih juga kepada Bapak Gembala yang memberikan kesempatan kepada saya untuk hari ini kita belajar bersama, sharing firman Tuhan. Ya, saya bersyukur boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara semua. Ya, saya sebenarnya datang ke Jakarta ini dalam rangka mengantar anak saya untuk mengadakan satu riset di Singapura ya, yaitu anak saya yang kedua yaitu Michelle. Saya tidak tahu dia ikut tes apa, tiba-tiba dia bilang, "Pak, Cici dapat beasiswa untuk melakukan riset di Singapura." Dan lalu kemudian dia ada sponsor untuk biaya penerbangan ke sana dan akhirnya dia berangkat. Saya tidak tahu dia banyak sekali mengikuti tes. Terakhir dia juga bilang ikut tes di satu universitas di Singapura yang nomor 2 ya, salah satu universitas nomor 2 di Singapura, ikut tes. Dari 151 peserta dia nomor 1. Dan saya lihat nilainya 100 gitu. Nilainya 100. Dan juga dia juga ikut satu tes di universitas, salah satu universitas di Malaysia. Lulus juga. Jadi nanti bulan April dia juga akan pergi ke Malaysia untuk riset juga gitu. Nggak tahu anak-anak sekarang ini pergerakannya begitu cepat, kadang-kadang kita tidak bisa mengikuti, cuman orang tua bengong-bengong doang. Ya kan, walaupun kemudian dikatakan beasiswa, mau nggak mau kan kita juga kasih bekal, ya kan, uang sakunya gitu, Pak. Tapi ya saya bilang ya kami cuma bisa mensupport ya dan berdoa kiranya Tuhan yang akan terus memimpin menuntun masa depan Cici ya. Dan Tuhan Yesus kiranya memberkati dia di sana di Singapura. Nanti malam jam 9 sudah tiba kembali di Jakarta. Dan biarlah hasil penelitian yang dia lakukan di sana, dia boleh aplikasikan itu ya di dalam kehidupannya dan juga dalam hal yang akan dia kerjakan. Ya, karena saya bersyukur dan terima kasih untuk hari ini. Ya, saya boleh ada bersama-sama, kita akan belajar satu tema firman Tuhan, yaitu tetap teguh dalam iman. Ya, tetap teguh dalam iman. Nah, tema ini didasari oleh firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bapak Ibu sedang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, tetap teguh dalam iman di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan dan permasalahan bukanlah sesuatu hal yang mudah. Banyak kali kita menghadapi tantangan yang bisa melemahkan iman kita. Itu sebabnya maka Rasul Paulus menggambarkan bahwa memiliki iman yang teguh adalah sebuah pertandingan.
Oleh sebab itu maka kita harus bertanding dalam pertandingan yang benar. Memiliki iman yang teguh tidak kita dapatkan secara otomatis. Tetapi iman adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan. Sama seperti seorang atlet. Agar dirinya bisa menjadi juara, maka dia harus disiplin dalam berlatih. Sebelum dia sungguh-sungguh terjun ke dalam medan pertandingan yang sesungguhnya, maka dia seorang atlet harus menjalani proses pelatihan yang begitu ketat. Jam berapa dia harus beristirahat, jam berapa dia harus makan, dan jam berapa dia harus latihan, semua diatur dengan ketat dan harus dijalani dengan disiplin yang tinggi. Melalui proses latihan tersebut, maka otot-ototnya terbentuk dan menjadi kuat, lalu siap untuk bertanding menghadapi lawan-lawannya. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, ini sangat relevan dengan kehidupan iman kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana agar kita bisa tetap teguh dalam iman? Ya kan? Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan persoalan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan banyak hal yang kadang-kadang terjadi yang di luar apa yang kita inginkan, maka bagaimana caranya agar kita dapat tetap teguh di dalam iman? Maka iman kita harus mengalami pertumbuhan. Ya, iman kita harus bertumbuh, iman kita harus mengalami pertumbuhan. Ya, iman kita tidak boleh stagnan. Tetapi harus mengalami pertumbuhan sehingga iman kita tidak gampang digoyahkan. Sebagai contoh, siapa di antara Bapak Ibu yang pernah bertani menjadi seorang petani? Orang kota semua ya. Ya kan? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah menjadi seorang petani, lalu menanam misalnya pohon singkong, ya, pohon singkong. Pada waktu Bapak Ibu tanam, lalu kemudian 3 hari kemudian Bapak Ibu cabut. Saya mau tanya, gampang atau susah mencabutnya? Gampang. Tetapi coba kemudian ketika Bapak Ibu sudah tanam itu pohon singkong, lalu 5 atau 6 bulan kemudian Bapak Ibu cabut, gampang atau susah? Kenapa? Kenapa? Karena pohon singkongnya sudah mengalami pertumbuhan. Bahkan akarnya itu sudah menancap dan bahkan akarnya itu berkembang menjadi besar yang disebut dengan umbi. Itu sebabnya maka pohon singkong itu susah dicabut, tidak gampang dicabut. Kenapa? Karena pohon singkong itu mengalami pertumbuhan. Demikian juga dengan iman kita. Iman yang mengalami pertumbuhan adalah iman yang akan tetap teguh meskipun harus melewati berbagai macam musim dalam kehidupan kita. Seorang atlet akan mengalami pertumbuhan otot yang kuat apabila dia disiplin dalam latihan. Nah, otot rohani kita, otot iman kita akan tetap kuat dalam mengalami dan mengalami pertumbuhan apabila kita disiplin dalam membentuk dan membangun otot-otot rohani atau iman kita. Nah, disiplin apa yang harus kita miliki agar kita mengalami pertumbuhan ya dan tetap kuat? Ya, disiplin apa yang harus kita miliki? Yang pertama adalah disiplin dalam hal ibadah. Ya, dikatakan dalam 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-8 dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Ya, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu saudara Tuhan, beribadah itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Ya, sekali lagi saya katakan, beribadah itu bukan sesuatu yang mudah. Setelah 6 hari saudara berjuang di luar sana, bergulat dengan berbagai macam aktivitas yang melelahkan. Bukankah sebaiknya sekarang saudara duduk santai atau bermalas-malasan di tempat tidur atau menikmati kopi pahit dengan beberapa potong pisang goreng? Ya.
Bukankah itu lebih menyamankan untuk tubuh kita? Dan itulah yang dikehendaki oleh tubuh jasmani kita. Namun sebagai makhluk yang terdiri atas tubuh, jiwa, dan roh, kita tidak hanya dituntut untuk memenuhi kebutuhan tubuh dan jiwa saja, melainkan juga harus memenuhi kebutuhan roh kita. Dan kebutuhan roh kita itu dapat dipenuhi pada saat kita beribadah kepada Tuhan. Namun sekali lagi saya katakan bahwa kegiatan untuk beribadah itu, hal yang disebutkan dengan ibadah itu bukanlah perkara yang mudah. Oleh sebab itulah maka Rasul Paulus menasihatkan kita agar melatih diri kita untuk beribadah. Bapak Ibu bayangkan, ibadah itu mesti latihan. Ya, kita mesti melatih diri kita disiplin untuk beribadah. Sebab apa? Sekali kita tidak ibadah, maka biasanya kalau ada sekali akan ada 2 kali. Dan seterusnya. Dan itu akan menjadi sesuatu yang biasa dalam kehidupan kita. Tahun ini Bapak Ibu Saudara, saya mengeliminasi satu keluarga jemaat. Ya. Kenapa? Karena kami di gereja punya peraturan, 6 bulan Anda tidak ibadah, maka Anda bukan lagi jemaat kami. Dan saudara yang ke dalam Tuhan, dia bukan 6 bulan. Bahkan 8 bulan gak nongol di gereja. Terpaksa saya harus eliminasi. Silakan cari gembala yang lain. Kenapa? Karena tata gereja menyatakan, tata gereja GBI mengatakan, yang namanya jemaat adalah dia harus beribadah secara teratur. Ya, tata gereja itu berdasarkan atas firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, latihlah dirimu beribadah. Jadi karena Bapak Ibu saudara Tuhan, karena ibadah itu bukan perkara yang mudah, karena ibadah itu bukan perkara yang gampang, apalagi setelah kita melakukan aktivitas kita yang begitu menguras tenaga selama 6 hari, maka pada hari yang ke-7 di mana Tuhan perintahkan agar kita beribadah, maka itu bukan perkara yang gampang. Sebab itu maka firman Tuhan mengatakan, latihlah dirimu beribadah. Kalau seorang atlet mendisiplin dirinya sedemikian rupa untuk merebut mahkota yang sifatnya sementara, maka secara rohani kita harus lebih mendisiplin diri kita untuk melatih diri kita beribadah. Karena yang harus kita rebut bukan mahkota yang sifatnya sementara, tetapi seperti apa yang Paulus katakan, rebutlah hidup yang kekal. Kita maunya segera masuk hidup yang kekal, tapi tidak mau ibadah. Itu tidak balance. Ya, kita tidak fair. Kita tidak jujur. Dan Tuhan tidak senang dengan orang yang tidak jujur. Tuhan tidak senang dengan orang yang tidak fair. Ya, jangan kita menuntut hak kita untuk masuk ke dalam kehidupan kekal, tetapi kita tidak menjalankan kewajiban kita, yaitu apa? Beribadah secara disiplin. Ya, ada di antara ibu-ibu yang memakai high heel? Ada? Hak, sepatu hak. Coba dibalik sekarang pakai sepatunya. Haknya ditaruh di depan, coba. Mau coba jalan? Mau coba jalan? Haknya ditaruh di depan, mau coba jalan? Nungging ya. Kebalik, kenapa? Hak itu ada di belakang. Kewajiban kita harus kita laksanakan terlebih dahulu. Yaitu apa? Disiplin dalam hal ibadah. Ya. Ini penting untuk kita mengerti, Bapak Ibu. Ya, nah untuk memperoleh yang kekal tersebut, maka kita harus tetap teguh dalam iman. Sebab apa? Sebab dikatakan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Mengapa kita harus tetap teguh dalam iman? Karena firman Tuhan menyatakan tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Tuhan ada dan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya kira kalau saya katakan tapi ini dalam tema yang berbeda.
saya pernah membahas tentang ibadah itu seperti apa. Saya katakan kepada jemaat yang saya gembalakan, kalau setiap jemaat memiliki kedisiplinan dalam ibadah, maka tidak mungkin ada bangku yang kosong. Dan jemaat saya katakan itu. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, ibadah itu bukan perkara yang mudah. Sebab itu kita harus secara disiplin melatih diri kita untuk beribadah. Agar apa? Agar kita tetap memiliki iman yang teguh. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, kita harus memiliki disiplin dalam hal doa. Ya. Dikatakan dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang 11 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Tuhannya seperti yang biasa dilakukannya. Perhatikan kata itu. Seperti yang biasa dilakukannya. Kata ini mengandung makna Daniel secara disiplin punya waktu berdoa, yaitu 3 kali dalam sehari berdoa dan memuji Tuhan. Tiba-tiba ada jemaat, Pak, saya telah meneladani Daniel. Kenapa? Saya pun 3 kali berdoa dalam sehari. Kapan? Sarapan pagi, makan siang, makan malam, Pak. Jadi saya sudah sama seperti Daniel. No! Daniel tidak seperti itu. Daniel tidak hanya berdoa pada waktu dia sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Itu bukan berdoa. Karena seringkali pada waktu kita sarapan pagi, makan siang, makan malam, kita tidak berdoa tetapi laporan. Tuhan, terima kasih. Hari ini saya makan capcay. Saya makan pakai puyung hai atau ayam goreng. Sebelum saudara makan, Tuhan sudah tahu apa yang akan saudara makan. Dan itu bukan doa. Yang namanya doa adalah kita punya waktu khusus, kita punya waktu spesial untuk kita berkomunikasi, untuk kita berbicara, untuk kita ngobrol dengan Tuhan. Entah itu saudara lakukan di pagi hari, entah itu saudara lakukan di siang hari, ataupun di malam hari. Mesti punya waktu khusus untuk Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, doa tidak bisa kita lakukan sambil lalu. Tetapi yang namanya berdoa itu adalah bagaimana kita berkomunikasi, memberikan. Tuhan Yesus pernah katakan, tidakkah engkau dapat berjaga-jaga dengan aku? Berapa? 1 jam saja Tuhan minta. Untuk kita bersama dengan Tuhan. Untuk kita ngobrol dengan Tuhan. Ini penting untuk kita lakukan agar apa? Agar kita memiliki iman yang teguh dalam setiap pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Ya. Nah, iman yang teguh ini artinya kita tidak gampang berpaling dari Tuhan. Kita tidak akan gampang meninggalkan Tuhan. Ya, sumber pertumbuhan iman kita, sumber kekuatan iman kita itu datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu maka disiplin diri kita untuk memiliki jam-jam khusus untuk bersekutu dan berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, tanpa doa iman kita tidak akan mengalami pertumbuhan. Ya, karena kekuatan iman kita itu datangnya dari Tuhan. Ya. Ini penting untuk kita tahu. Jadi yang untuk memiliki iman yang teguh itu, maka kita harus mendisiplin diri untuk memiliki jam-jam khusus bersekutu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kalau kita tidak memiliki jam-jam doa persekutuan dengan Tuhan dengan disiplin, maka kita akan gampang. Apalagi di tengah-tengah dunia yang sekarang ini mengalami perubahan yang begitu cepat. Ya, jemaat-jemaat saya beberapa jemaat datang dan berkata, Pak, tolong bantu doa. Kenapa? Usaha saya sepi. Tolong bantu doa, Pak. Kenapa? Pekerjaan saya sekarang drop. Ya. Down semua. Dan selalu yang saya dengar itu sepi. Kalau mau ramai mesti di gereja. Karena di gereja ada puji-pujian begitu kan. Selalu ngomongnya sepi.
Sepi, dan memang itu keadaan, dan itu kenyataan. Dan itu seringkali membuat orang tidak bisa bertahan dalam imannya ketika dia berhadapan dengan pergumulan dan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi dengar dengan baik, Daniel, sekalipun ancamannya adalah kematian, tapi imannya tidak dapat digoyahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia memiliki disiplin diri dalam bersekutu dengan Tuhan. Dia memiliki disiplin diri dalam berdoa kepada Tuhan. Doa membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena mari disiplinkan diri kita untuk kita memiliki persekutuan atau jam-jam doa dengan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita mesti mendisiplin diri dalam membaca serta melakukan firman Tuhan. Dikatakan dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kepada Yosua Tuhan berfirman agar Yosua bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan atau apa yang tertulis. Untuk saudara tahu apa yang tertulis di dalamnya, maka apa yang saudara harus lakukan? Apa yang saudara harus lakukan? Membaca. Kita tidak akan pernah paham apa yang tertulis di sana. Kita tidak akan pernah tahu apa yang tertulis di sana kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Nah, karena itu kita pun disiplin dalam membaca firman Tuhan sehingga kita tahu dan mengerti, lalu melakukan apa yang kita ketahui dan kita mengerti lewat membaca itu. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, mengapa kita penting untuk tetap teguh dalam iman? Ya. Mengapa penting untuk kita tetap teguh dalam iman? Ya. Yang harus kita ingat adalah kita masih hidup di dalam dunia. Atau ada yang merasa dirinya sedang mengambang ini? Kita belum ada di LB3. Langit baru, bumi baru. Dan firman Tuhan menyatakan begini. Dalam 1 Yohanes 5:19 kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Karena dunia ini berada di bawah kuasa si jahat dan kita berada di dunia yang dikuasai oleh si jahat, maka si jahat ini akan terus berusaha menjatuhkan anak-anak Tuhan. Si jahat itu berusaha untuk menarik iman kita, untuk melemahkan iman kita, untuk kita tidak lagi bergantung, untuk kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Melalui apa? Ya, godaan duniawi, harta, jabatan, kesenangan, kenikmatan dunia. Ini yang sering kali dijadikan sebagai alat oleh iblis untuk menggoncangkan dan menggoyahkan iman kita. Bapak Ibu dengar dengan baik. Zaman modern ini, iblis tidak datang lagi dengan mata melotot, ya, lidah menjulur dengan muka yang seram. Karena kalau iblis datang dalam kondisi seperti itu, apalagi yang didatangi jemaat Cibunar, akan segera melakukan pelayanan pelepasan. Usir dalam nama Yesus. Kenapa? Karena sudah gampang dideteksi bahwa yang datang ini adalah apa? Roh jahat. Pasti kita akan mempergunakan kuasa nama Yesus dan berkata, dalam nama Yesus, iblis keluar. Dan iblis tahu, kalau dia datang dengan kondisi seperti itu, pasti segera diusir. Tetapi zaman modern ini, iblis datang dengan kenyamanan.
Supaya lewat harta, lewat jabatan, lewat kesenangan, dan kenikmatan dunia. Ada berapa banyak Bapak Ibu saudara Tuhan kita mendengar orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan, menjual imannya hanya karena jabatan, hanya karena kenikmatan dunia. Imannya goyah. Ya. Bukan karena pada waktu dia menghadapi tantangan, bukan karena pada waktu dia menghadapi hambatan, tetapi justru ketika dunia menawarkan kenikmatan, maka imannya goyah dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Ya, itu sebabnya kita penting untuk kita boleh tetap teguh di dalam iman. Yang kedua, ya, melalui apa? Ada juga melalui penderitaan dan masalah. Sakit penyakit, kehilangan, kekecewaan. Itu bisa membuat seseorang meninggalkan Tuhan. Ya. Saya ada jemaat Bapak Ibu baru bertobat. Ya. Ya, dia orang dari Sumatera Barat. Ya, orang Padang. Ya, baru bertobat, sedang dalam bimbingan. Dia punya pacar. Lalu kemudian ribut dengan pacarnya, dia lari. Ya. Lalu kemudian mulai membuat statement, orang Kristen kok suka menyakiti. Loh, pacarmu yang nyakiti kok orang Kristen. Memangnya orang Kristen semua menyakiti. Lalu kemudian saya WA lagi, saya kuatkan. Saya bilang kamu kembali. Tuhan mengasihimu. Dan puji Tuhan dia kembali. Sekarang tetap dalam bimbingan. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan. Artinya apa? Ada banyak orang tidak kuat menghadapi pergumulan. Ada banyak orang tidak kuat menghadapi tekanan. Ada banyak orang tidak kuat menghadapi yang namanya sakit penyakit, kehilangan dan lain sebagainya. Dan akhirnya imannya goyah. Ya. Karena masing-masing kita mengerti di mana posisi kita. Apakah ketika kemudian kita menikmati kenikmatan dunia ini, ketika kemudian karir kita naik, perusahaan kita omsetnya melebihi dari apa yang kita mau, kita tetap mendahulukan Tuhan, ataukah iman kita goyah dan kita terlena dalam kenikmatan yang Tuhan berikan? Ataukah ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi sakit penyakit, ketika kita menghadapi berbagai macam pergumulan dalam hidup kita, di situ letak kelemahan kita. Dan akhirnya mulai mempertanyakan eksistensi Tuhan dan berkata, mana Tuhan Yesus yang katanya Tuhan yang Maha Kuasa? Mana Tuhan Yesus yang dulu pernah menyembuhkan orang sakit dan juga membangkitkan orang mati? Kok kepada saya Tuhan tidak lakukan itu? Kalau kita tidak hati-hati, iman kita bisa goyah karena hal-hal yang demikian. Sebab itu Bapak Ibu saudara Tuhan, kita mesti tetap kuat. Kita mesti teguh iman kita. Karena banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus memiliki iman yang teguh? Karena di samping kita menghadapi berbagai macam godaan, di samping kita menghadapi berbagai macam pergumulan, ada juga oleh karena munculnya berbagai macam ajaran sesat yang menyimpangkan kebenaran firman Tuhan. Belakangan ini Bapak Ibu muncul berbagai macam ajaran. Baik di gereja-gereja maupun di YouTube. Berseliweran ajaran-ajaran yang membuat orang menjadi bingung. Muncul ajaran yang namanya Oneness. Ya, mengajarkan bahwa Tuhan itu esa. Yesus itu adalah Bapa. Roh Kudus itu adalah Bapa. Ya. Saya katakan bahwa yang ini adalah sesuatu di mana tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Sebab apa? Bapak-bapak gereja telah merumuskan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Tritunggal. Yaitu satu di dalam 3 pribadi. Bapa adalah sumber dari segala sesuatu. Pencipta langit dan bumi. Anak adalah Yesus Kristus Sang Firman yang berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan Roh Kudus
adalah pribadi yang hadir dan menyertai setiap orang percaya yang membimbing, menghibur, dan menguatkan mereka. Dan rumusan serta pengakuan iman ini adalah final bagi kita. Hari Rabu yang lalu Bapak Ibu saya diminta untuk sharing firman Tuhan di sebuah panti jompo dan panti asuhan di Tangerang. Ya. Di daerah Bonang, bukan Bona ya, Bonang. Bukan di daerah Bona, daerah Bonang di Tangerang sana. Ya. Pulang dari sana Bapak Ibu saya naik Grab. Ya. Dan saya sengaja duduk di samping sopir. Dan sopir ini ternyata dia adalah masih muda dan dari gereja, bukan dari gereja, dari agama sebelah. Ya. Dan dia nge-Grab itu hanya iseng saja karena dia bekerja di sebuah perusahaan AI yang pusatnya di Singapura, tapi dia ada di Indonesia. Lalu dia tanya, habis apa Pak? Oh, saya habis sharing firman Tuhan di di panti jompo ini. Oh, Bapak pendeta ya? Iya Pak, saya pendeta. Dari sejak itu dia bertanya banyak, terutama mengenai Tritunggal ini. Ya, Pak, kok orang Kristen menyembah 3 Tuhan? Kesempatan itu saya pergunakan untuk menjelaskan kepada dia bahwa apa yang dipikirkan oleh orang-orang di luar sana tidak seperti itu adanya. Dan setelah saya jelaskan kepada dia tentang Tuhan yang Tritunggal ini dan bagaimana Yesus Kristus yang disebut firman itu berinkarnasi menjadi manusia. Apa yang dia katakan? Pak, saya minta maaf. Selama ini saya sudah salah persepsi. Saya pikir orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Ya. Dan Bapak Ibu, dengar dengan baik bahwasanya Tuhan Tritunggal itu adalah final. Dan itu sudah dirumuskan oleh bapak-bapak gereja, ya, ratusan bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu, dan itu final. Nah, kalau sekarang berseliweran ajaran-ajaran yang tidak mengakui ketritunggalan Tuhan kita, itu adalah ajaran yang tidak alkitabiah. Ada lagi yang mengajarkan, ya, bahwa perpuluhan itu sudah tidak perlu lagi. Tapi ini terserah Bapak Ibu. Tapi saya katakan kepada jemaat yang saya gembalakan, ya. Tapi itu terserah saudara. Kepada jemaat yang saya gembalakan, saya katakan, ya, we are should back to Bible. Kita harus kembali kepada Alkitab. Apa kata Alkitab mengenai ini? Firman Tuhan menyatakan begini. Di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbenaran, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saya katakan kepada jemaat yang saya layani di Denpasar bahwa rahasia hidup diberkati adalah taat dengan sukarela, dan salah satunya adalah taat untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu perpuluhan. Karena pada waktu itu Bapak Ibu banyak jemaat saya yang bingung. Ada yang ngasih mengembalikan perpuluhan, ada yang tidak. Tapi saya katakan kepada jemaat, kita mesti kembali kepada Alkitab. Ya, firman Tuhan jelas-jelas mengatakan, bawa seluruh perpuluhanmu ke rumah Tuhan. Bawa persembahan kepada Tuhan. Saya tanya kepada jemaat, adakah Yesus membatalkan hukum ini? Kalau ada di dalam Alkitab Tuhan Yesus membatalkan hukum perpuluhan ini, saya katakan kepada jemaat yang saya layani, saudara nggak usah bawa perpuluhan ke gereja. Coba cari di dalam dunia perjanjian baru, ada tidak Tuhan Yesus membatalkan hukum perpuluhan ini? Ya, makanya saya katakan kepada jemaat yang saya gembalakan, yuk kita kembali kepada Alkitab. Apa kata Alkitab? Bahwa rahasia untuk hidup diberkati adalah ketaatan. Salah satunya adalah taat untuk mengembalikan
apa yang Tuhan punya. Saya katakan kepada jemaat itu bahwa kalau saudara selama ini diberkati ketika saudara taat untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, kenapa iman saudara digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah? Sebab itu maka kita harus kembali kepada Alkitab. Kalau saudara merasa bahwa dengan saudara taat, yang salah satunya bahwa kita taat melakukan atau mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu 1/10 dari berkat-berkat Tuhan. Lalu kenapa kita gampang digoyahkan oleh ajaran-ajaran, oleh hamba-hamba Tuhan yang hanya mencari popularitas tanpa didasarkan atas Alkitab? Mereka cuma mencari popularitas supaya dikatakan, oh itu baru hamba Tuhan yang benar. Oh di sana tidak mengembalikan perpuluhan. Sesungguhnya mereka sedang menghambat berkat saudara. Kenapa? Karena Tuhan sendiri mengatakan, kembalikan apa yang aku punya. Dan uji aku, kata Tuhan. Aku akan membukakan tingkap-tingkap di langit untuk mencurahkan berkat kepadamu. Saudara, ini penting untuk kita mengerti. Bahwa kita harus kembali kepada Alkitab. Jadi, mengapa kita punya iman itu gampang digoyahkan? Karena seringkali kita kurang dalam membaca Alkitab, sehingga begitu ada pengajar-pengajar yang baru yang hanya tujuannya hanya untuk mencari popularitas, akhirnya kita seringkali, Bapak Ibu, saya katakan kepada jemaat saya, jangan saudara merasa bahwa enggak mengembalikan perpuluhan itu adalah keuntungan untuk dirimu, padahal itu sedang menghambat berkatmu. Karena rahasia berkat, Tuhan katakan, mengembalikan apa yang Tuhan punya. Ya. Ini yang penting untuk kita. Jadi supaya apa? Mengapa kita perlu memiliki iman yang teguh, yang tidak gampang digoyahkan? Kenapa? Karena sekarang ini, pada akhir zaman ini, firman Tuhan menyatakan, pada akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu. Akan muncul pengajar-pengajar yang menyesatkan. Maka, seperti saya katakan ini, kita harus kembali kepada Alkitab. Alkitab harus menjadi dasar kita membangun iman kita. Karena kalau tidak, kalau atas dasar persepsi hamba Tuhan, atas dasar persepsi pendeta-pendeta yang mengajarkan keluar dari dasar Alkitab, maka kita akan gampang digoyahkan. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu, setelah saya khotbah, saya memberikan pengertian kepada jemaat agar jemaat kembali kepada Alkitab. Maka beberapa jemaat yang tadinya goyang, yang tadinya tidak mau mengembalikan perpuluhan, akhirnya dikembalikan. Dan beberapa bersaksi, puji Tuhan, setelah saya taat, maka Tuhan memberkati hidup kami. Saya bukan orang jauh, adik saya sendiri bersaksi. Pernah dia nggak mengembalikan menjadi milik Tuhan. Tapi dengar dengan baik, kita mengembalikan milik Tuhan, kita mengembalikan perpuluhan, jangan didasari oleh rasa takut. Tetapi harus didasari karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan, jangankan 1/10. Firman Tuhan mengatakan seluruh hidup kita ini adalah milik Tuhan. Kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita dan apa yang ada dalam diri kita untuk Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah memberikan segalanya untuk kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan rela berkorban apapun. Karena Tuhan Yesus sudah mengorbankan seluruh hidupnya untuk kita. Ini tanya aja sama Pak Tony. Pak Tony karena mengasihi istrinya Ibu Nopi, apapun dikorbankan, betul Pak Nopi? Asal jangan dicungkil matanya kan. Ya kan? Apapun dikorbankan. Kenapa? Karena yang namanya mengasihi itu artinya berkorban. Jadi karena itu kepada adik-adikku, anak-anak muda, jangan sembarangan bilang I love you ya. Karena I love you itu artinya I rela berkorban demi you. Cuma seperti Tuhan, seperti firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga apa? Ia telah mengorbankan. Jadi dasar pengorbanan itu adalah kenapa? Kasih. Dan kalau kita mau taat kepada Tuhan, taat mengembalikan
apa yang menjadi milik Tuhan, dasarnya harus karena kita mengasihi Tuhan. Jangan karena kita takut tidak diberkati. Hei Bapak Ibu, justru karena kita sudah diberkati, maka kita bisa mengembalikan. Amin. Kalau kita tidak diberkati, bagaimana kita mengembalikan? Pak Tony, tolong kembalikan uang saya. Apa Pak Tony mau mengembalikan? Tidak, kenapa? Karena Pak Tony nggak pernah merasa menerima uang dari saya, betul? Tapi Pak Tony akan kembalikan ketika saya pernah memberikan uang kepada Pak Tony. Dengan Tuhan juga begitu. Kembalikan apa yang kau punya. Kenapa? Kita mengembalikan karena Tuhan telah memberi kepada kita. Tuhan telah memberkati kita. Sebab kita lahir telanjang. Kata firman Tuhan. Kita lahir tidak membawa apa-apa. Apapun yang ada di dalam diri kita adalah berkat Tuhan. Sebab itu Tuhan katakan, kembalikan apa yang aku punya. Ya, bawalah seluruh persembahan perpuluhan ke rumah Tuhan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Bukankah aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat atasmu. Amin Bapak Ibu. Karena itu mari kita kembali kepada Alkitab. Kembali kepada firman Tuhan. Kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan, maka kita harus kembali kepada, saya katakan kepada jemaat saya, harus kita kembali kepada Alkitab. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Taat, lakukan dengan rela, dengan sukacita. Dan lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu untuk memberkati engkau. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, kita mesti mengerti dalam hal ini. Mengapa kita harus tetap teguh dalam iman? Ya, karena kita menghadapi akhir-akhir ini, kita menghadapi berbagai macam ajaran, berbagai macam hal yang di luar Alkitab, yang tidak lagi Alkitabiah, yang tidak lagi pedomannya adalah firman Tuhan. Hanya persepsi untuk mencari popularitas sehingga kemudian memiliki banyak pengikut, padahal mereka sedang menghalangi berkat-berkat saudara. Karena orang yang diberkati adalah orang yang melakukan firman Tuhan secara taat dan dengan sukarela. Ya. Karena itu maka Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Artinya apa? Orang yang bertahan itu artinya adalah orang yang teguh dalam iman. Orang yang imannya tidak gampang digoyahkan. Orang yang imannya tidak gampang digoncangkan oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena maka kita perlu memiliki iman yang teguh. Kenapa? Karena di dunia ini kita menghadapi berbagai macam tantangan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Ya, jangankan yang 1/10 itu. Bahkan hidup kita, seluruh hidup kita itu adalah milik Tuhan. Karena yuk kita kembali kepada firman Tuhan. Kita kembali kepada Alkitab. Kita belajar untuk melakukan firman Tuhan dengan rela. Taat kepada Tuhan dengan rela. Dan Tuhan Yesus pernah juga menyatakan, kalau yang satu kamu lakukan, yang lain jangan diabaikan. Ya. Artinya apa? Jangan kita melakukan firman Tuhan yang menyenangkan kita, yang kelihatannya menguntungkan bagi kita. Baru kita lakukan. Tetapi apapun yang adalah merupakan perintah Tuhan, maka yuk kita belajar taat, melakukan dengan rela hati, dengan sukacita, dan lihat Tuhan katakan, uji aku. Ya, uji aku. Tuhan sampai rela diuji. Coba aku, uji aku. Ketika engkau taat, Tuhan katakan, aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat atasmu. Dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, ya, dengan tema tetap teguh dalam iman, kiranya itu boleh menjadi satu pelajaran bagi kita. Kita mesti menyadari bahwa kita sekarang ini berada di penghujung zaman, berada di akhir zaman, di mana akan muncul pengajar-pengajar
yang mengajarkan hal-hal yang tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang tekun membaca firman Tuhan, yang mau melakukan firman Tuhan, maka kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita harus kembali kepada Alkitab, apa yang Tuhan ajarkan bagi kita. Dan ingatlah bahwa seluruh hidup kita berada di bawah otoritas Tuhan. Dan Tuhan mampu untuk memberkati kehidupan kita, untuk mengubah hidup kita seperti yang Tuhan mau, asal kita mau taat dengan sukarela. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian, Engkaulah Tuhan. Mari pemain musik WL Singer membantu saya untuk menaikkan pujian ini. Kita naikkan pujian, Engkaulah Tuhan. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Sekali lagi katakan, ku rindu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Katakan, Engkaulah Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Katakan, Engkaulah Tuhan. Amin Tuhan. Yes Lord, haleluya. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar bersama tentang bagaimana kita harus tetap teguh dalam iman kita. Kita menaikkan pujian bahwa Engkaulah Tuhan, Engkau Raja, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Dan kita menyatakan bahwa kita rindu menghidupi kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita tetap teguh dalam iman, dalam ketaatan kita, sebab akan muncul pada akhir zaman ini pengajar-pengajar yang mengajarkan sesuatu yang tidak lagi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kembalilah kepada firman Tuhan, baca dan renungkan firman Tuhan, agar ketika kita menghadapi sesuatu tantangan dalam kehidupan kita, iman kita tidak gampang digoyahkan. Biarkan Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Karena jika Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, maka Dia mampu mengatur hidup kita. Dia mampu mengatur masa depan kita. Mari kita akan menaikkan pujian ini sekali lagi. Katakan, Tuhan, aku rindu menghidupi kebenaran-Mu.
Bukan dengan kuatku Tuhan, tetapi dengan roh-Mu itu. Haleluya Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang. Oh, katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Amin Tuhan, haleluya, haleluya. Engkaulah Kau yang berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah. Yes, haleluya, Engkau Tuhan. Oh, Kau yang berdaulat, daulat atas hidupku. Ku berserah. Katakan Kau yang berdaulat, berdaulat atas hidupku. Sekali lagi katakan Kau yang berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Haleluya. Glory, haleluya. Kau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami sembah, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Tuhan yang setia, Tuhan yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, mari persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Katakan, ku berikan hatiku, bukan hanya 1/10 Tuhan, tapi seluruh hidup kami persembahkan kepadamu Tuhan. bagimu Di dalam hidupku, yes Tuhan,
di setiap waktu. Nyata. Sekali lagi katakan, ku berikan hidupku Tuhan. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwa. Yes Lord. Haleluya. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan Tuhan. Nyatakan jalan. Sekali lagi katakan, nyatakan Tuhan. Nyatakan jalanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan hormat Bapak Dede Benjamin mengucap syukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Untuk pagi hari ini kami sudah menerima berkat dari Engkau. Tetap teguh dalam iman. Biarlah Tuhan hari-hari kami di setiap tantangan, kami tetap teguh dalam iman. Kami tetap rajin untuk beribadah. Karena di dalam beribadah seperti ini Tuhan, iman kami dikuatkan kembali. Sehingga kami boleh melalui tantangan-tantangan dunia yang semakin sulit ini Tuhan, tetapi di dalam Engkau ada kekuatan. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami untuk senantiasa rajin untuk berdoa dalam keseharian kami, seperti Daniel yang dilakukan di dalam firman Tuhan tadi. Karena dengan membaca firman Tuhan, mata rohani kami dicelikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga belajar untuk senantiasa dalam hari-hari kami untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam doa. Kami bisa melakukan, kami bisa bercerita kepada Engkau dari hal kasih-Mu. Engkau sudah memberkati usaha kami. Engkau sudah memberkati keuangan kami. Engkau sudah memberkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang hidup pagi ini. Biarlah firman-Mu itu boleh tertanam di dalam hati kami dan kami lakukan dalam tindakan kami sehari-hari. Berkati buat hamba-Mu Bapak Pendeta Nengah Simeon. Kami bersyukur boleh menerima firman-Mu pagi ini. Berkati buat istrinya Ibu Ella beserta anaknya. Kami bersyukur Tuhan, melalui kesaksiannya kami boleh dikuatkan. Berkati Tuhan keluarga ini. Dimanapun dia berada, Tuhan berkati dalam pelayanannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami menyerahkan seluruh ibadah pagi ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Semuanya terberkati dengan firman Tuhan hari ini, amin. Baik, setelah ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kepada para pelayan yang bertugas, saya persilakan untuk maju ke depan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat persembahan kita. Kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu, dan sekarang tiba saatnya kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan, biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oke, kita akan menyaksikan pengumuman untuk ibadah sepekan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh mendengar firman Tuhan melalui hambanya Pak Pendeta Nengah Simeon. Kami atas nama jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Nengah Simeon. Tuhan memberkati Bapak, keluarga dan pelayanan di Denpasar. Puji Tuhan, hari ini juga ada bersama dengan kita Ibu Marbun. Selamat datang Ibu, selamat bersama-sama dengan kami berfellowship. Beliau itu mama dari Marlin ya, saudari Marlin dari Puncak ya. Beliau datang karena tadi malam ya ada adik ipar ya Bu, jadinya adik ipar yang dipanggil Tuhan. Kami atas nama jemaat turut sepenanggungan. Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga. Haleluya. Hari ini Om Halim tidak ada di tengah-tengah kita karena beliau kurang sehat ya, atau kesehatannya terganggu. Kita doakan. Bapak Ibu, sekali lagi bantu di dalam doa, tentu juga dana untuk renovasi ruang sekolah minggu. Biaya tukang saja sudah sekitar 13.500.000 ya, belum dengan materialnya. Jadi kurang lebih mungkin perlu dana 35 sampai 40 juta ya Pak Jo. Kita terus berdoa ya. Kita punya Tuhan Jehovah Jireh, Dia pasti akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Minggu depan ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Sudah dirasa minggu depan sudah minggu pertama Maret. Jadi waktu kelihatannya bukan berjalan, waktu lari ya dengan cepat ya. Tahu-tahu sudah kita mau masuk Maret ya. Jadi 9 bulan lagi kita udah Natalan lagi ya. Cepat sekali Bapak Ibu ya waktu. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini.
Mari kita satu di dalam doa. Haleluya. Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu karena Tuhan telah berkenan hadir di tengah-tengah kami melalui Roh-Mu yang kudus, memimpin, mengurapi dan memberkati ibadah kami. Dari ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu, dan Kau juga melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menjadi juru bicara-Mu pada pagi hari ini, Pendeta Nengah Simeon. Tuhan memberkati hamba-Mu, memberkati keluarga, memberkati pelayanan, khususnya untuk putrinya Michelle yang saat ini sedang ada di Singapura, dan hari ini juga nanti malam akan kembali ke Jakarta. Kami menyerahkan anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kuasa darah-Mu tutup bungkus dia, dan pasukan malaikat-Mu selalu berkawal membentengi anak ini. Terlebih Tuhan, hari ini Michelle berulang tahun yang ke-20. Kami berdoa untuk anak ini Tuhan. Berkati Michelle, Tuhan berkati juga masa depannya. Ya Tuhan, apapun yang menjadi kerinduannya, menjadi cita-citanya Tuhan, kiranya Tuhan menolong dia untuk dapat mewujudkannya. Terima kasih Tuhan, kami percaya anak ini akan memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah ke atas Michelle segala berkat dari berkat Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub, Tuhan Israel, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan anak ini akan menjadi anak yang berhasil dan selalu beruntung di dalam Tuhan. Sebab kebajikan dan kemurahan-Mu akan senantiasa mengikuti dia kemanapun, dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pagi ini untuk hamba-Mu, Bapa rohani kami, Om Halim, yang saat ini tidak ada bersama-sama dengan kami, yang mengalami gangguan kesehatan ya Tuhan. Tuhan, Engkau Jehovah Rafa, Engkau menjamah, Engkau memulihkan kesehatan hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga hamba-Mu kembali sehat. Kau berikan kesehatan yang prima, supaya beliau dapat maksimal melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang lain yang tidak bisa hadir karena sakit. Ibu Lina yang juga sakit Tuhan, Tuhan juga menjamah, menyembuhkan dan memulihkan. Dan anak-anak-Mu yang lain yang tidak bisa hadir juga mungkin karena sakit, dan mereka tidak sempat berkabar kepada kami. Ya Tuhan, Engkau juga menyembuhkan dan memulihkan kesehatan mereka. Mereka yang tidak hadir karena ada pergumulan yang berat, kiranya Tuhan menopang dan memberi kekuatan kepada mereka. Tuhan, juga kami berdoa untuk Ibu Marbun, ya Tuhan, yang kehilangan adik iparnya Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan pada Ibu Marbun dan keluarga, bahkan keluarga besar mereka ya Tuhan. Haleluya Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh Kudus memberi kekuatan, memberi penghiburan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk renovasi ruang sekolah minggu. Tuhan, kami membutuhkan dana yang cukup besar bagi kami. Tapi apa yang terlalu besar bagi kami, Tuhan, sesungguhnya itu bukan perkara yang besar bagi Tuhan. Karena kami percaya Engkau pencipta langit dan bumi, Engkau yang memiliki bumi dengan segala isinya. Oh Tuhan, Engkau Jehovah Jireh, Tuhan yang sanggup menyediakan dan mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Tuhan, kami mungkin tidak memiliki kemampuan, tapi Tuhan akan memampukan kami, Tuhan akan memberkati kami, sehingga ruang sekolah minggu ini Tuhan dapat direnovasi
dengan baik Tuhan, tidak kekurangan dana apapun, dan akan berjalan dengan lancar sampai selesai dengan sempurna. Dan biar Tuhan anak-anak bisa nyaman, mereka beribadah, mereka bisa belajar firman Tuhan dengan nyaman nanti setelah ruang sekolah minggu selesai direnovasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan juga anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kehadiran mereka. Kami percaya Tuhan, Tuhan berkenan dengan kedatangan mereka. Tuhan, Kau memberkati mereka, Kau mengerti juga pergumulan mereka. Kalau ada di antara mereka Tuhan datang dengan pergumulan yang berat, Tuhan topang, beri kekuatan kepada mereka supaya mereka mampu menanggung segala perkara, bahkan mereka mampu keluar dari segala pergumulan mereka dan mereka mampu menjadi pemenang lebih dari pemenang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau di antara mereka ada juga yang mengalami gangguan kesehatan pada pagi ini, yang datang dengan tubuh yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mereka pulang dengan kesehatan yang baru, mereka pulang dengan pemulihan kesehatan yang baru, mereka pulang dengan sembuh sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada di antara mereka Tuhan yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu, ulurkan tangan-Mu untuk menolong mereka. Terima kasih, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami kasih. Tuhan, dan akhirnya Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian pelayanan pagi hari ini. Memberkati para imam musik, memberkati tim well singer, memberkati tim multimedia, memberkati Tuhan penyambut jemaat, pengumpul pundi-pundi, dan memberkati para pendoa syafaat. Berkati mereka dengan berkat yang berlimpah-limpah seturut kekayaan rahmat-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, dan sebentar Tuhan kami akan tinggalkan ruang ibadah ini, kami kembali ke tempat kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan menyertai ketika kami datang, demikian kiranya Tuhan menyertai ketika kami pulang. Mara bahaya, celaka, bahkan maut kami tolak, batalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, karena Dia menyinarkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu di hadapannya. Tuhan, lihat tangan-tangan anak-anakmu yang terangkat di hadapan Tuhan. Sekarang Tuhan kedangkan dan ulurkan tanganmu untuk memberkati mereka. Pulanglah saudara dikasih oleh Tuhan dengan membawa segala berkat, rahmat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa Yahweh di dalam surga. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui akal manusia memenuhi hati dan pikiranmu. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai, memimpin dan mengurapi saudara mulai saat ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong setiap kita di awan yang permai. Terimalah semua berkat ini dengan iman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Semua diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.